Saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk lagi pada modul-modul kita yang berikutnya. Series yang akan kita bahas hari ini adalah Financial Statement Analysis. Dan kita akan masuk pada modul dasar kita adalah spreading. Secara umum, objektif daripada modul ini adalah bagi kita semua untuk mengetahui dan mengerti format spreading. Format yang dipakai oleh bank kita atau perusahaan kita. Yang kedua, kita harus mengerti kegunaan spreading bagi analisa kredit kita. Dan yang penting, agar kita bisa mempersiapkan seluruh informasi yang diperlukan dalam melakukan spreading tersebut. Objektif yang keempat adalah mengerti prinsip-prinsip dasar, pedoman-pedoman dasar dalam kita melakukan spreading. Tentunya spreading bukan hanya memindahkan angka yang diberikan oleh nasabah ke dalam format bank, tetapi perlu diadakan revisi, evaluasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, agar kita mengerti penyesuaian apa saja yang harus kita lakukan dalam memindahkan angka-angka yang diberikan oleh nasabah, baik itu merupakan laporan internal atau mungkin juga laporan dari auditors ke dalam format yang sudah kita siapkan. Dan terutama spreading di sini kita akan fokus dalam melakukan pemindahan angka setelah direvisi terhadap balance sheet yang terdiri dari aset dan liabilities beserta net worth. Kemudian income statement atau profit and loss. Dan yang terakhir kita melakukan rekonsiliasi daripada permodalan perusahaan atau net worth reconciliation. Nah, hasil yang akan kita peroleh dari input-input yang kita lakukan tersebut akan keluar atau memberikan kita suatu hasil yang kita namakan fact sheet atau rasio-rasio, kemudian juga cash flow, melihat cash flow perusahaan, dan itu merupakan dasar bagi kita untuk melakukan projection daripada finansial nasabah. Mari kita masuk kepada penjelasan-penjelasan berikutnya. Yang pertama, kita harus menggunakan format yang telah disediakan oleh bank. Kurang lebih formatnya terdiri dari 5 bagian. Pertama adalah balance sheet. Balance sheet terdiri dari 2 bagian. Pertama, aset. Yang kedua, liabilities dan net worth. Yang ketiga, income statement atau profit and loss statement. Di dalamnya juga tercakup tentang perubahan modal. Yang keempat, fact sheet atau rasio-rasio. Dan yang terakhir adalah cash flow statement. Saudara, seperti tadi yang sudah kita lihat, item-item yang ada pada spreadsheet kita, pada program spreading kita, dan tentunya pada program spreading untuk corporate atau corporate banking, di mana jumlah pinjaman mungkin di atas 50 miliar, di atas 100 miliar, bahkan sampai ratusan miliar, kita akan menggunakan format yang lebih detail. Nah, ini dapat Anda lihat juga pada contoh-contohnya. Saya harapkan Anda semua sudah mencetak hard copy daripada printout tersebut, sehingga di dalam kita melakukan pengajaran spreading ini, Anda semua bisa mengikuti pos-pos dan item-item yang kita jelaskan. Dan pada saat ini saya akan menggunakan dulu format yang simple, yang sering dipakai untuk SME atau low commercial. Yang kedua, tadi kita sudah bahas bahwa sewaktu kita melakukan spreading, seluruh informasi yang diperlukan harus sudah tersedia. Nah, informasi apa saja yang kita butuhkan? Kesalahan umum seorang credit marketing officer, begitu menerima suatu laporan keuangan, langsung mulai mengetik di depan komputer dan mulai memasukkan angka-angka tanpa mencerna dahulu. Pertama, apakah angka itu benar atau angka yang direkayasa? Kedua, apakah terjadi window dressing, pemolesan, mempercantik angka-angka yang perlu kita netralkan kadang-kadang di situ. Setelah kita mendapatkan angka-angka tertulis, ada kalanya kita perlu melakukan interview, datang ke nasabah atau ke bagian keuangannya untuk mendapat penjelasan daripada item-item tersebut. Kemudian mungkin kita perlu mengadakan field checking, inspeksi on the spot untuk tahu apa yang tertulis benar-benar apa yang ada di lapangan. Ketiga,
kita perlu melakukan dari waktu ke waktu trade checking. Basically, kita melakukan cek terhadap seluruh pihak yang mengadakan hubungan trading dengan nasabah kita. Baik dari segi mungkin supplier atau dari buyer-nya. Yang keempat, kita juga perlu melakukan market checking. Basically, turun ke market. Tanya dengan ke pemain-pemain lain. Apakah tren yang terjadi pada laporan keuangan, pada kondisi perusahaan sesuai dengan yang terjadi di market. Atau nasabah kita berbeda sendiri. Dan jika hal itu terjadi, tentunya kita harus melakukan penelitian yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, mari kita masuk sekarang dalam melakukan posting. Pertama, kita akan melakukan posting tentang aset perusahaan. Saudara, kita tahu ada 3 kotak yang kita bagi di dalam aset perusahaan, yang terdiri dari current asset, fixed asset, dan non-current asset atau other asset. Atau kata lain juga other fixed asset. Kita melihat sekarang kotak yang pertama yaitu kotak current asset. Nah, pos apa yang akan kita lihat? Mari kita masukin bersama. Pertama, kita bicara tentang melakukan spreading terhadap cash dan deposit. Cash intinya seluruh uang yang dipunyai nasabah tersebut. Baik yang ada di dalam petty cash perusahaan atau yang ditaruh mungkin di rekening giro, rekening tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Kemudian time deposit atau deposito berjangka yang mungkin sejumlah dana yang disimpan perusahaan di dalam sebuah bank yang mungkin akan cair dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Intinya, bisa kita satukan ke dalam spreading cash dan deposit atau bisa kita pecah, tetapi yang harus kita perhatikan apabila terdapat deposito pada suatu bank. Deposito tersebut harus merupakan deposito yang bebas dari ikatan apapun dan liquid. Dengan kata lain, ketika perusahaan membutuhkan, dia bisa mencairkan depositonya kapan saja atau dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Tentunya apabila deposito tersebut ditaruh untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sewaktu melakukan spreading, kita akan pindahkan dia ke kotak yang di bawah nantinya. Dan saudara, perlu kita ingat apabila ada deposito tadi dan mungkin ada cash margin yang ditempatkan nasabah pada suatu lembaga keuangan, mungkin bank yang dipegang sebagai jaminan, mungkin jaminan performance bond 3 tahun, jaminan import yang berkelangsungan terus revolving, atau berikutnya kita akan masuk ke kotak kedua daripada aset, yaitu fixed asset. Sangat gampang, fixed asset biasanya terdiri dari tanah, land, bangunan, building, dan mesin-mesin, machinery atau equipment di situ. Itu yang utama daripada fixed asset. Dan itu jelas kita bisa lihat dari laporan keuangan nasabah. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, baik tanah maupun bangunan, yang boleh kita masukkan di sini hanya tanah dan bangunan yang dipakai sebagai sarana produksi atau merupakan bagian daripada aset produktif yang secara normal dipakai perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dahulu saya pernah mempunyai nasabah di mana nasabah tersebut mempunyai tanah yang cukup luas, hampir 10 hektar. Dan ketika kami analisa ternyata yang dipakai untuk produksi hanya 2 hektar dari 10 hektar tersebut. Katakanlah nilainya 10 hektar 10 miliar dan 2 hektar hanya 2 miliar. Nah, dalam kita melakukan spreading, tanah dan bangunan yang tidak dipakai untuk sarana produksi tersebut, dengan kata lain 8 miliar sisanya, harus kita turunkan di bawah ke dalam non-current asset. Dan di situ kita bikin posting sendiri investasi pada tanah bangunan sebesar 8 miliar. Sehingga net yang dipakai di dalam fixed asset hanya 2 miliar. Dan waktu itu kebetulan nasabahnya berada di sekitar Tangerang dan mereka berencana untuk membuat private industrial estate, yaitu tanah mereka kafling dan mereka bisa sewakan dan dijual. Yang mana usaha utamanya tidak berhubungan sama sekali dengan penyewaan kafling atau penjualan kafling-kafling tersebut. Termasuk juga di sini untuk